Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ince Musdalifah Maksud dengan NIM 200301502176, kelas PJKR E05, Prodi Penjaskesrek. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi promosi kesehatan. Nah, kita berlanjut ke pengertian promosi kesehatan terlebih utama, di mana yaitu merupakan proses intelektual, psikologikal, dan sosial meningkat kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk hidup sehat. Proses ini didasarkan pada prinsip ilmiah, fasilitasi proses belajar, dan perubahan perilaku secara sukarela. Promosi kesehatan bertujuan mengubah pengetahuan dan perilaku agar masyarakat dapat memelihara kesehatannya sendiri. Dan di mana pengertian perencanaan Promkes yaitu merupakan bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase perencanaan atau menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara-cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu kita masuk pada definisi perencanaan kesehatan. Perencanaan kesehatan atau perencanaan promosi kesehatan adalah suatu proses diagnosis penyebab masalah, penentuan prioritas masalah, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian dari promosi kesehatan, di mana ada 3, yaitu masyarakat, profesional promosi kesehatan, dan promotor kesehatan. Yang pertama, di mana ada masyarakat. Konsep partisipasi masyarakat dalam promosi kesehatan adalah dalam bidang kesehatan, berkaitan dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam melakukan penilaian masalah, penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, memantau pelaksanaan kegiatan, serta melakukan evaluasi. Dan yang kedua yaitu profesional kesehatan adalah kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka dan menciptakan suatu keadaan yakni perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Yang ketiga yaitu promotor kesehatan, di mana dengan memilih puskesmas sebagai garda terdepan dengan menggerakkan masyarakat agar tetap sehat. Ya, contohnya dalam mencegah COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya ada siklus administrasi, di mana dia terbagi 3, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana fase secara rinci direncanakan jawaban atas pertanyaan yang muncul. Dan yang kedua implementasi, yaitu fase di mana perencanaan dilaksanakan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi, di mana fase dilakukan pengukuran hasil atau outcome dan efisiensi. Kemudian health promotor kesehatan, di mana ada data dan promosi kesehatan yang realistis. Promosi kesehatan yang realistis juga terbagi menjadi 5, yaitu karakteristik sasaran, partisipasi masyarakat, perilaku kesehatan masyarakat, reaksi dari profesional lainnya, dan yang terakhir yaitu antisipasi perubahan perilaku. Langkah-langkah promosi kesehatan. 1. Menentukan kebutuhan promosi kesehatan, yaitu diagnosa masalah dan menetapkan prioritas masalah. 2. Mengembangkan komponen promosi kesehatan. A. Menentukan tujuan promosi kesehatan. B. Menentukan tujuan promosi kesehatan.
C. Menentukan isi promosi kesehatan. D. Menentukan metode yang akan digunakan. E. Menentukan media yang akan digunakan. F. Menentukan rencana evaluasi. Dan G. Menyusun kegiatan pelaksanaan. Masalah penting pada saat menyusun rencana promosi kesehatan adalah menentukan kebutuhan masyarakat atau mengidentifikasi permasalahan yang ada pada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dan masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya. Pada umumnya, saat dilakukan identifikasi masalah, biasanya ditemukan lebih dari satu masalah, bahkan mungkin banyak masalah kesehatan teridentifikasi. Oleh karena itu, perlu disusun prioritas masalah berdasarkan tingkat kepentingan masalah tersebut bagi masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan prioritas masalah, misalnya menentukan status kesehatan masyarakat, menentukan pola pelayanan kesehatan masyarakat yang ada, menentukan hubungan antara status kesehatan dan pelayanan kesehatan di masyarakat, menentukan determinan masalah kesehatan masyarakat atau tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, ras, letak geografis, kebiasaan atau perilaku, dan kepercayaan yang dianut. Di samping itu, juga harus dipertimbangkan beratnya masalah dan akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan politis sumber daya yang ada di masyarakat. Definisi perencanaan. Perencanaan menurut Tokro Amijojo mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya atau maksimum output dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Dan di mana menurut Terry, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maka, terdapat 5 hal pokok yang harus diketahui dalam perencanaan, yaitu 1. Permasalahan yang ada. 2. Ketersediaan sumber daya. 3. Tujuan sasaran yang ingin dicapai. 4. Kebijakan yang ada. 5. Jangka waktu pencapaian tujuan. Selanjutnya, tujuan perencanaan, di mana ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan umum, mengarahkan sumber daya yang ada untuk pencapaian target program dalam waktu tertentu. Selain itu, perlu mendapatkan kejelasan tentang upaya yang harus dilakukan secara sistematis, mengarah pada tujuan yang akan dicapai dalam waktu yang tertentu. Dan tujuan khusus, adanya kejelasan tentang jenis serta tahapan kegiatan yang konkret, sumber daya yang harus dibutuhkan, kebijakan yang harus dikembangkan, metode yang digunakan, media yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan, sasaran wilayah garapan, peran berbagai pihak yang terkait, indikator keberhasilan. Sedangkan menurut Grant, ada 3 tujuan promosi kesehatan, yaitu di mana tujuan program, tujuan promosi, tujuan perilaku. Tujuan program adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Selanjutnya, tujuan promosi adalah deskripsi perilaku yang akan dicapai untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada. Sering juga disebut sebagai tujuan jangka menengah,
Misalnya, cakupan imunisasi dasar meningkat 75% setelah promosi kesehatan berjalan selama 3 tahun. Selanjutnya, tujuan perilaku merupakan proses pembelajaran yang harus dicapai untuk mewujudkan perilaku yang diinginkan. Tujuan ini berhubungan dengan pengetahuan dan sikap. Disebut juga sebagai tujuan jangka pendek. Contoh, pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS meningkat 60% setelah promosi kesehatan berjalan selama 6 bulan. Manfaat perencanaan promosi kesehatan yaitu terbagi 5, di mana pertama, memusatkan perhatian pada tujuan. Kedua, menjadi dasar bagi fungsi manajemen yang lain, yaitu pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan penilaian. Ketiga, mengurangi resiko ketidakpastian terhadap proses kegiatan yang harus dilakukan. Yang keempat, kegiatan terjadwal dengan baik. Dan yang kelima, mencegah pemborosan sumber daya dan mengoptimalkan penggunaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Contoh perencanaan Promkes, yaitu rencana kegiatan program untuk mencegah dan mengatasi masalah kegemukan dan obesitas pada anak sekolah umur 5-12 tahun atau tingkat sekolah dasar di Kota Makassar adalah sebagai berikut. Di mana ada kegiatan melakukan pendekatan kepada sasaran tersier atau komite, kepala sekolah, dan puskesmas untuk memberikan dukungan terhadap program Promkes yang akan dilaksanakan. Kemudian tempat sekolah dasar atau negeri swasta sekolah dasar atau negeri swasta di Kota Makassar dan puskesmas yang bertanggung jawab pada wilayah tersebut. Dan waktu tanggal 15 sampai 20 September 2020. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.